Let's welcome to Alphabet Podcast by Alfamart, persembahan spesial untuk sobat semua dengan obrolan-obrolan yang sangat menginspirasi dari A to Z. Wih, di kesempatan podcast kali ini, Gerald dan Cynthia akan mengajak sobat semua buat obrolin kisah yang sangat menginspirasi pastinya. Dan Gerald mau ngajakin sobat semua untuk menyelamatkan bumi. Wah, kira-kira gimana ya cara kita untuk menyelamatkan bumi? Caranya gampang banget. Cukup dengan menjaga lingkungan di sekitar kita. Makanya pas banget kita sudah kedatangan narasumber yang merupakan relawan lingkungan hidup dari bangsa suci. Kalau gitu langsung aja kita sambut dan kita tampilkan. Ini dia Mbak Olis. Halo Mbak Olis. Halo Kak. Gimana kabarnya Mbak Olis, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aduh, nih aku semakin semangat, pasti sobat juga nggak kalah semangat karena narasumbernya nih bening banget ya. Wih, cantik banget pada kesempatan kali ini. Aduh, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya ya, Mbak Olis ya, udah hadir di sini. Oke, jadi sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, Mbak Olis, boleh diceritain sedikit nggak sih apa sih bangsa suci? Boleh. Jadi mungkin banyak yang belum tahu ya apa sih itu bangsa suci. Jadi bangsa suci itu adalah singkatan dari Bank Sampah Sungai Cisadane. Jadi yang dimana kegiatannya itu terfokus untuk lingkungan, untuk melestarikan alam, yaitu dengan cara membersihkan sampah yang ada di Sungai Cisadane. Gitu. Jadi bukan bangsa suci, kalian semua suci, aku penuh dosa, itu bukan ya? Bukan. Beda ya? Mungkin awalnya kalau yang nggak tahu tuh mungkin berpikiran seperti gitu. itu. Cuman pada saat sudah dijelaskan dan mereka sudah kunjungan langsung ke bangsa sucinya dan ternyata oh seperti ini bangsa suci. Ada gitu. artinya, ada maknanya di ya. balik nama itu. Kegiatannya apa aja sih di bangsa suci, Mbak Olis? Kegiatannya itu banyak sih ya. Kesehariannya itu pun banyak. Jadi di bangsa suci ini kita ada proses kayak pendauran ulang sampah. Maksudnya bukan kayak setelah kita kegiatan membersihkan sampah Sungai Cisadane itu kan kita dibawa ya, ada gudangnya seperti itu. Jadi dari yang kalau misalkan sampah itu mempunyai nilai ekonomis mungkin bisa kita jual kembali, tapi kalau sampah itu memiliki kayak bisa didaur ulang ya kita daur ulang untuk menjadi kayak kerajinan tangan atau prakarya seperti itu. Jadi nggak cuman dikumpulin aja sampahnya, terus nanti kita buang ke tempat pembuangan akhir gitu ya, tapi dipilah dulu. Dipilah dulu mana yang masih bisa dimanfaatkan. Salah satunya bisa dijual, yang memiliki nilai jual, atau bisa di-recycle menjadi prakarya atau kerajinan tangan. Itu ada ininya ya, ada maksudnya ada pendampingannya kah atau ada pelatihannya apa seperti apa? Kalau untuk pelatihannya sih mungkin nggak ada ya, cuman rata-rata mungkin dari salah satu relawan bangsa suci ini memang ada yang mempunyai keahlian membuat kerajinan tangan dari sampah tersebut. Oh, jadi memang dari teman-teman di relawan yang ada di bangsa suci ya. Jadi dari relawan itu sendiri mengajarkan ke relawan-relawan lainnya. Kalau untuk dari warga atau masyarakat sekitar, apakah ada kegiatan-kegiatan juga yang sering dilakukan atau gimana? Atau masih maksudnya masih dijalankannya hanya dari antar relawan aja? Masih antar relawan aja sih. Kalau dari warga paling mereka hanya kunjungan saja. Oh, kunjungan. Iya. Bisa berkunjung ke bangsa tempat suci. Bangsa suci itu ya. Bisa. Oh, jadi pendekatannya nih lebih ke ini ya, kayak kita mencontohkan gitu ya. Jadi relawannya ini mencontohkan untuk menjaga lingkungan, membersihkan sungai. Nah, tapi kalau misalnya nanti ada warga sekitar atau masyarakat di luar daerah itu pengen ikutan, pengen jadi relawan juga bisa gitu ya? Bisa. Kita pernah ada acara kayak camping area gitu. Jadi di seberang Sungai Cisadane itu kan masih ada lahan kosong. Jadi kita melibatkan warga sekitar untuk membantu kayak memanfaatkan lahan kosong itu menjadi kayak menanam pohon buah-buahan atau kayak sayur-sayuran seperti itu. Itu kita melibatkan warga. Oh, jadi bikin program-program kegiatan ya? Iya, program-program. Nah, selain itu ada program kegiatan lain nggak, Mbak Olis?
Kalau untuk warga sih baru itu ya, cuman kalau untuk kegiatan dari relawannya sendiri mungkin banyak gitu. Selain terfokus ke sampah, kita juga suka aksi sosial seperti itu. Aksi sosial Iya. juga sering dilakukan. Salah satu aksi sosial yang pernah Mbak Olis ikuti atau teman-teman relawan selenggarakan apa aja tuh? Kayak membantu mengevakuasi bencana banjir sih pernah. Jadi kebetulan di daerah rumahku itu pernah banjir sampai 1 meter. Wow. Dan itu relawan-relawan Bangsa Suci itu turun semua ikut serta untuk membantu mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Oh, jadi kayak standby gitu ya tim Iya. teman-teman relawannya juga ya. Nah, oke. Nah, Mbak Olis, itu kan tadi udah diceritain ya seputar Bangsa Suci, programnya, kegiatannya ya. Salah satunya adalah menjaga lingkungan yang ada di Sungai Cisadane yang kita tahu sampahnya ini lumayan ya. Bukan lumayan lagi, bisa dibilang banyak banget gitu kan. Setiap hari ada aja ini pasti. sampahnya ya. Udah dibersihin kayak gimana juga, besok ada lagi kayak gitu. Ini kan berhubungan dengan sampah-sampah itu ya. Nah, Mbak Olis kan sebagai perempuan yang bisa dibilang nih sangat-sangat, kalau dilihat ini cantik banget gitu ya. Kok mau sih kotor-kotoran gitu ya, masuk-masuk, nyemplung-nyemplung ke kali. Nah itu emang nggak jijik atau nggak gimana gitu Mbak Olisnya? Mungkin kalau untuk awal-awal, jadi karena di daerah rumah saya itu rawan banjir, maksudnya sering banget banjir gitu kan. Jadi saya sendiri berpikir kayak kalau kitanya sendiri aja nggak menjaga, ini banjir tuh akan terus-terusan gitu. Jadi awalnya juga awalnya tuh saya juga maksudnya nggak berkeinginan ya untuk terjun ke sampah-sampah gitu. Tapi setelah saya main ke Bangsa Suci dan mengikuti kegiatan relawan-relawan di sana yang mengerjakan untuk lingkungan itu, dia ikhlas, rela gitu kan. Jadi tersentuhlah hatinya untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Jadi tergerak gitu ya. Jadi tergerak gitu. Kerja nyata dan bukti nyata dari Mbak Olis, nggak cuman protes, aduh banjir mulu nih gimana sih kok setiap tahun pasti ada aja banjir. Tapi Mbak Olis tuh dari situ juga tergerak ya, aduh harus gue nih yang gerak nih, gue nggak bisa mengharapkan ke siapa-siapa. Salah satu caranya adalah gue harus bergerak, terjun sendiri untuk menjaga lingkungan kayak gitu ya. Jadi awalnya tergerak tuh dari situ. Itu di tahun berapa tuh mulai ikutannya? Di tahun 2018. Jadi saya pada saat itu maksudnya berkunjung ke Bangsa Suci dan melihat kegiatan-kegiatan di sana gitu. Sedang ada kegiatan yang dimana mereka tuh lagi membersihkan atau memilah gitu sampah yang ada di tengah-tengah Sungai Cisadane. Benar. Jadi benar-benar semuanya tergerak dari diri sendiri ya. Berarti berangkat dari diri sendiri. Karena kan percuma ya kalau misalnya kita ngajakin tapi orang yang nggak mau kan agak susah ya. Kayak ayo dong jadi relawan, ayo dong ikutan. Tapi kalau misalnya orangnya aja ogah-ogahan atau nggak suka gitu, nggak niat untuk menjaga lingkungan di sana gitu, percuma ya. Dipaksa itu pun percuma. Oke. Nah, pernah ada tanggapan negatif gitu nggak sih Mbak Olis dari teman-teman di lingkungan sekitarnya Mbak Olis? Misalnya pernah nggak Mbak Olis ngajakin nih mereka, cuman mereka kayak meng-underestimate kayak ngapain sih lo kotor-kotoran nyemplung ke kali kayak gitu kan, mendingan nih kayak gue mendingan di rumah aja atau nanti juga ada yang bersihin. Nah pernah nggak kayak gitu? Pernah ya, pasti banyak, sering. Ada omongan-omongan seperti itu, kayak ngapain sih mau bersihin sampah, kayak itu kan udah ada petugasnya seperti itu. Jadi kayak ya kalau misalkan kita hanya mengandalkan petugas, maksudnya ya nggak bakalan bisa nih gitu. Jadi pernah nyoba untuk ngajak kayak teman-teman di rumah, cuman mereka kayak enggak gitu, mending ikut kegiatan yang lain gitu. Mungkin karena memang mereka hatinya bukan di situ atau nggak ada gimana ya, karena kan
kita kalau mau ikut kegiatan seperti itu harus dari hati kitanya dulu nih gitu. Walaupun kita kalau dari hatinya nggak ada, mau dipaksa segimanapun ya nanti yang ada mereka nggak ikhlas. Nggak ikhlas ya, jadi terpaksa. Jadi gitu. terpaksa kerjanya jadi setengah-setengah ya, bukannya jadi berkah malah jadi musibah nanti ya gara-gara mereka nggak ikhlas itu tadi. Oke. Nah, Mbak Olis pernah, kalau dari Mbak Olis kan tadi udah ngerasa pengen gitu kan ya, maksudnya udah niat dan udah ada tergerak dari hati sendiri. Kalau dari teman-teman dan juga keluarga mungkin ya, ada yang sempat ngelarang kah? Ada yang atau justru ngedukung banget nih, ayo Olis kamu bersihin ya Sungai Cisadane biar nggak banjir lagi, nah itu atau gimana? Ya mungkin awal-awal mereka kayak bertanya ya, ngapain sih ikut kegiatan-kegiatan gitu, capek, mending di rumah gitu. Tapi Khawatir, lebih ke khawatir gitu ya? Tapi setelah mereka kayak, kita ini kan nggak bisa ya hanya menjelaskan gitu. Jadi setelah kita jelaskan dan coba untuk melihat langsung kegiatan di sana gitu, dan ternyata kegiatannya bagus, positif, dan akhirnya mereka mendukung. Gitu. Jadi dikasih pengertian juga ya untuk keluarga, terutama orang tua mungkin orang tua yang aduh anak aku cakep-cakep nih ngapain ya bersih-bersihin sampah, tapi ternyata ketika mereka paham, mengerti, justru malah mendukung ya untuk terus berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan yang ada di Sungai Cisadane. Oke, kalau gitu. Nah, Mbak Olis, selanjutnya nih, ketika di Bangsa Suci ini, Mbak Olis kan udah lumayan lama ya, sekitar udah hampir berapa ya? 4 tahun? 4 tahunan. Udah hampir 4 tahunan. Mbak Olis nih udah melakukan apa ya? Kontribusi apa sih? Apa yang udah Mbak Olis lakukan sebagai relawan lingkungan hidup gitu? Aksi nyata apa yang udah Mbak Olis lakukan nih? Jadi aku pernah sama relawan yang lain itu pernah ikut aksi demo TPA Cipecang yang ada di pinggiran Sungai Cisadane. Itu kan kalau kita lihat TPA Cipecang itu tuh kayak gunung sampah gitu ya. Dan di situ tuh kita sudah mengingatkan bahwa kayak ini tuh kalau dibiarin ini bisa terjadi longsor seperti itu. Tapi ketika kita sudah mengingatkan tapi dihiraukan gitu kan, dicuekin gitu, ternyata apa yang kita takutin ini beneran terjadi gitu. Jadi beneran terjadi longsor gitu. Pas sudah terjadi akhirnya ya mereka sibuk sendiri gitu. Padahal kan sebelumnya kita sudah mengingatkan gitu bahwa kalau TPA Cipecang ini kalau dibiarkan gitu, ini bakalan terjadi longsor seperti itu. Tapi karena ketika kita sudah mengingatkan tapi dicuekin gitu, jadi ya udah gitu. Jadi ya mau gimana lagi? Iya, mau gimana lagi gitu. Yang penting kita sudah mengingatkan sebelumnya. Yang penting kita sudah mengarahkan, udah mengingatkan. Selanjutnya terserah mereka eksekusinya mau gimana ya udah deh. Namanya juga orang masing-masing punya pandangan yang beda-beda ya. Nggak bisa kita paksa untuk satu pemahaman dengan kita. Nah, kalau dari Mbak Olis dan juga Mbak Olis sudah berkeluarga, sudah punya suami? Sudah, baru saja menikah. Happy wedding. Aku agak sensi ya kalau ada orang yang nikah karena aku jomblo ya kebetulan, jadi agak-agak iri gitu. Nah, Mbak, dari suami mendukung nggak? Mungkin karena awalnya dia nggak tahu ya kayak. Awalnya justru belum tahu. Pas pacaran emang nggak cerita-cerita sayang, ayang aku lagi jadi relawan loh gitu-gitu, nggak cerita-cerita? Tahu sih kalau ada cuman dia nggak tahu organisasi Bangsa Suci itu seperti apa gitu. Tapi ketika dia ngelihat langsung dan ternyata kegiatannya positif gitu, dan akhirnya didukung. Dia ikutan juga atau justru malah ikutan gabung juga jangan-jangan? Enggak belum, sih, mantau belum. aja dari jauh ya. Iya. Mantau aja. Oh jadi Mbak Olis ketika lagi di sungai gitu, lagi bersih-bersih sampah, dia ngeliatin doang dari jauh gitu? Apa gimana? Enggak ya? Enggak. Mendoakan aja. Mendoakan. Doa itu yang paling penting ya, doa selamat pastinya. Oh, jadi semua udah mendukung, terus tadi kontribusi nyatanya, kerja nyatanya juga udah banyak banget yang dilakukan oleh Mbak Olis dan juga tim semua. Ada berapa sih relawannya Mbak Olis di Bangsa Suci ini? Kurang lebih itu sekitar 30-an kali. 30-an. Itu latar belakangnya macam-macam tuh. Apa Macem-macem. kebanyakan kan biasanya kayak gitu tuh mahasiswa gitu, anak-anak muda, atau justru universal aja?
Rata-rata sih mungkin ada yang beberapa masih kuliah, beberapa ada yang udah lulus, beberapanya lagi emang ada yang relawan yang memang dari dulu tuh sudah ikut. Udah ada di sana. Iya, di sana. Mungkin dari awal dicetuskannya Bangsa Suci ini mungkin dia salah satu penggeraknya. Mungkin bisa dibilang salah satu pendirinya gitu kali ya. Juga. Udah dari tahun berapa sih Bangsa Suci ini, Mbak Olis? Udah lama banget ya? Sudah lama banget, cuman baru bisa dibilang baru terkenalnya gitu ya. Itu sekitar 2017. Sekitar 2017. Iya. Padahal maksudnya udah ada dari lama. Sudah ada dari lama, cuman dulu itu mungkin konsepnya berbeda dengan yang sekarang gitu. Jadi sekarang lebih banyak gitu programnya ya. Sekarang lebih yang hanya dulu cuman istilahnya menjaga sungai, belum ada kegiatan yang seperti apa gitu. Nah, di 2017 kesini itu mulai dibangun, maksudnya dibagusin sedikit tempatnya gitu, dan mulai kegiatan-kegiatan gitu, dan banyak relawan yang berdatangan juga gitu. Oh, relawan juga banyak. Oh, jadi relawan dari luar komunitas ya. Maksudnya mungkin awalnya dari yang sekedar tahu aja dari teman ke teman gitu ya. Ini mulai terkenal gitu ya. Orang-orang dari luar mulai tertarik untuk bergabung, atau bahkan yang tinggalnya di luar dari daerah Cisadane gitu juga banyak. Banyak juga. Jadi nggak terpatok atau terpaku orang-orang warga daerah sana aja gitu, enggak ya? Yang dari warga daerah sana cuman aku aja sih. Oh, justru cuman Mbak Olis aja? Aku ada 2 orang. Yang lainnya itu di luar sana, di luar daerah situ semua. Oh, ini menarik banget ya, justru orang di luar daerah ya yang tertarik untuk datang langsung. Mungkin orang di daerah sana udah jengah juga kali ya di sana, mungkin banyak juga yang harus mereka lakukan gitu ya, apalagi di Sungai Cisadane juga sampahnya tuh beraneka macam ragam ya. Iya, kalau lagi kita menjegat sampah itu kan, kalau pernah nemuin apa nih hal yang paling sampai mungkin kamu sampai takut atau gimana gitu, ada barang-barang apa gitu yang aneh-aneh? Jenis sampahnya ada nggak? Ada. Pada saat itu kita pernah lagi saat memilih sampah itu banyak barang-barang medis gitu. Oh iya, mungkin karena efek pandemi gitu ya? Iya, kayak suntikan atau yang lain-lain. Aduh, itu bahaya banget ya? Banyak banget gitu. Udah sih, yang selebihnya sampah-sampah biasa. Oh, itu ya yang dikhawatirkan, ternyata resikonya juga besar juga ya, Mbak Olis ya, ketika sedang membersihkan sampah di Sungai Cisadane ini, karena saking beragamnya itu tadi, macam-macam sampah sih mungkin ada semua ya di situ. Mbak Olis kan banyak banget ya, ini anak-anak muda yang mungkin agak sedikit sulit gitu untuk digerakkan hatinya supaya bisa ayo dong kontribusi buat menjaga lingkungan hidup kita gitu, karena kan ini efeknya nggak cuma untuk saat ini tapi kan jangka panjang ya Mbak Olis ya, ke depannya untuk warisan anak cucu kita juga gitu. Kalau dari Mbak Olis sebagai anak muda ya yang udah berkecimpung di dunia pelestarian lingkungan ini, ada pesan-pesan nggak sih atau ada harapan ke teman-teman kita nih yang mungkin belum bergabung untuk menjaga lingkungan hidup kita, gimana Mbak Olis? Kalau untuk pesannya kayak untuk anak remaja ya yang ada di lingkungan masyarakat ini gitu, kayak selagi kita masih muda gitu kan, selagi kegiatannya baik gitu, apalagi ini untuk lingkungan gitu kan, lingkungan hidup yang artinya efeknya pun ke kita sendiri gitu. Jadi kalau bisa mumpung masih muda dari sekarang gitu ya, mengikuti kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan seperti itu. Kalau untuk mengajak mungkin nggak langsung kita ajak dia langsung mau, mungkin dikasih pengertian sedikit, dikasih pengetahuan sedikit gitu ya, pelan-pelan sih mengajaknya biar dia mau bergabung. Ya pelan-pelan ya pendekatannya, sedikit demi sedikit gitu ya kan, bisa karena terbiasa ya. Jadi dengan cara kayak misalkan ada kegiatan apa nih di Bangsa Suci, misalkan kita ajak untuk ya sekedar ikut-ikutan aja dulu gitu kan, nanti lama-lama dia nyaman dengan kegiatannya,
bisa bergabung. Ya. Jadi menjaga lingkungan hidup menjadi relawan itu hal yang keren juga kok ya nggak sih Mbak Olis ya, kita kontribusi nyata langsung walaupun bukan dengan hal yang langsung besar gitu, dengan hal yang kecil tuh juga bisa, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan apalagi ke sungai ya Mbak Olis ya. Kayak misalnya aku sih sedikit demi sedikit udah mulai, misalnya kalau aku nggak menemukan tempat sampahnya aku simpan dulu di dalam tas, nanti ketika nemu tempat sampah baru aku buang. Nah kan hal-hal kecil kayak gitu juga bisa ya Mbak Olis ya. Karena kan kebanyakan anak muda sekarang kalau misalkan habis makan ngelihat misalkan tempatnya yang berserakan sampah, dibuang aja, asal buang aja seperti itu. Jadi ya dikasih pengertian gitu sedikit, walaupun kita melihat sampah berserakan ya jangan kita ikutin gitu. Benar. Jadi kita buang ke tempatnya. Jadi anggap ya sedikit cuman sampah aku doang, tapi semua ada 1000 orang yang mikir kayak gitu ya, lama-lama numpuk sampahnya ya, jadi berserakan di mana-mana. Oke, jadi langkah-langkah kontribusi kecil itu juga bisa mulai diterapkan sejak dini ya Mbak Olis ya, untuk kita semua, walaupun ya belum bisa gabung lah di relawan aktivitas relawan, tapi ya coba deh jaga lingkungannya mulai dari diri sendiri gitu. Oh, mantap banget nih Mbak Olis. Mungkin harapan dari Mbak Olis sendiri, itu kan harapan untuk teman-teman yang lain ya, anak-anak muda yang lain. Kalau dari Mbak Olis ke depannya nih untuk lingkungan kita seperti apa? Harapan aku untuk lingkungan ke depannya ya semoga masyarakat lebih sadar akan, maksudnya tidak menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah, karena kan banyak banget sekarang masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan menjadikan sungai itu sebagai tempat pembuangan sampah. Ya harapan aku ke depannya semoga masyarakat itu sadar bahwa membuang sampah ke sungai itu nggak baik gitu loh, nggak bagus, karena akan menyebabkan banjir untuk ke depannya. Jadi mudah-mudahan ya semuanya punya satu pemikiran yang sama, satu mindset yang sama. Jadi visi misi kita tuh saling satu sama lain tuh saling ini ya, berhubungan gitu ya, untuk menjaga lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Olis. Ini udah sharing-sharing seputar gimana caranya anak-anak muda, nggak cuma anak muda juga ya, semua lapisan masyarakat bisa berkontribusi untuk menjaga lingkungan, salah satunya lingkungan di sekitar kita itu ya. Oke, dimulai dari hal yang kecil, dampaknya nanti insya Allah bisa menjadi besar juga. Wah. Mbak Olis tadi udah ceritain kontribusi dari Mbak Olis sendiri ya, pribadi dari Mbak Olis sudah ikutan kegiatan-kegiatannya. Nah, kalau dari Bangsa Sucinya sendiri nih Mbak Olis, kontribusinya apa sih? Mereka mungkin punya program tertentu kah? Ada kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup. Nah, boleh diceritain nggak sih ke kita semua Mbak Olis? Boleh. Jadi kalau Bangsa Suci ini kan bisa dibilang tuh kayak dibilang tempat wisata juga bukan ya. Jadi kayak taman gitu lah ya jatuhnya. Jadi apabila kalau ada masyarakat yang ingin berkunjung ke Bangsa Suci, dia wajib membawa 1 kilo sampah. Oh gitu. Untuk masuk. Oh, tiket masuknya itu ya, 1 tiket kilo masuknya sampah itu ya? membawa 1 kilo sampah. Nah nanti setelah dia masuk, jadi kita kan punya speedboat ya atau perahu gitu. Jadi yang berkunjung itu wajib untuk melakukan susur sungai dengan susur sungai itu dengan membawa jaringan. Jadi selama perahu itu jalan menyusuri sungai, itu kita wajib menyerok sampah yang ada di pinggiran-pinggiran sungai yang lewat, seperti itu. Jadi dikumpulin tuh ya? Dikumpulin gitu. Nanti setelah dikumpulin itu sampah, misalkan yang naik perahunya ada 10 orang, nanti dari 10 orang sampah yang didapat itu dikumpulin jadi satu, sampahnya kita pilah dan kita bawa ke gudang sampahnya Bangsa Suci gitu. Seperti yang tadi saya bilang, jika sampahnya ada nilai ekonomisnya kita bisa jual kembali, kalau bisa didaur ulang ya kita jadikan prakarya atau kerajinan tangan. Nah selain itu, jadi kalau kita ada nama, selain susur sungai itu kita ada nama jegat sampah ya. Jegat sampah? Iya, jegat sampah. Jadi kalau dulu itu jegat sampahnya menggunakan bambu atau menggunakan paralon. Nah, cuman sekarang kita sudah menggunakan wastrap. Wastrap? Iya. Apa tuh wastrap Mbak? Wastrap itu jadi untuk menjegat sampah yang bisa dibilang lebih modern gitu ya, lebih modern. Jadi dia tuh bentuknya seperti paralon, cuman bawahnya
ada kawat seperti jaring, jadi untuk menjegat sampah tersebut gitu. Jadi kita pasang, lalu kita diamkan sampai benar-benar sampahnya menumpuk. Jadi kan apabila kita pasang, sampah yang tadinya lewat kan jadi ketahan gitu ya, jadi nyangkat, jadi ketahan. Jadi setelah sampahnya ketahan, mungkin sekitar 7 harian kita tahan sampahnya. Apabila sudah ini sudah banyak banget gitu, baru kita pilah lagi sampahnya, kita lepas, nanti baru kita pasang lagi. Jadi sampah-sampahnya nggak keburu masuk ke sungai gitu ya, nggak keburu menutup aliran sungainya gitu ya, karena udah dijenggat itu. Jadi untuk wasrap tersebut pun kita nggak setiap hari ya dipasang, karena kan di Sungai Cisadane itu banyak perahu yang para nelayan lewat gitu. Jadi kalau kita pasang wasrap, mereka kan nggak bisa lewat perahunya. Jadi hanya tertentu sih kita pasang wasrap tersebut. Ada gitu. maksudnya di spot-spot tertentu gitu? Iya. Jadi kalau misalkan perkiraan, ini sampahnya mungkin udah banyak nih, mungkin kita pasang. Angkat. Seperti Oke. Jadi di waktu-waktu tertentu juga udah nggak mengganggu mobilitas nelayan sekitar juga ya, jadi nggak mengganggu. Oke. Nah setelah itu tadi udah ada wasrap, ada tiket masuk dengan bawa 1 kilo sampah. Itu ada kegiatan apa lagi atau ada program-program lain apa lagi nih Mbak Olis? Selain itu kita juga pernah ada program kayak menanam pohon gitu. Jadi menanam pohon di pinggiran Sungai Cisadane itu. Kita ada program menanam pohon tersebut gitu. Jadi nanti dari menanam pohon itu, apabila dia pohonnya menghasilkan atau bisa dibilang panen gitu, itu kita jual ke masyarakat sekitar. Hasil dari yang kita tanam itu. Hasil panennya bisa diberdayakan untuk dijual ke masyarakat sekitar gitu ya. Jadi dapat pemasukan juga dari situ. Jadi kita tanam, terus kita rawat sendiri, kita panen sendiri, bisa kita jual juga. Manfaatnya jadi double-double ya, Mbak Olis ya. Wah itu jadi banyak banget ya program-program yang udah dijalankan ya. Kegiatannya. Ada tambahan kegiatan-kegiatan lain mungkin Mbak Olis? Mungkin pernah ada satu kegiatan di Bangsa Suci di mana yang dihadirkan kayak seperti pernah wali kota pun pernah berkunjung seperti itu, dan pada saat itu pernah ada acara dan itu dihadirkan oleh wakil wali kota gitu, dan bapak wakil wali kota itu kayak mentabur gitu. Melepas kayak benih atau bibit ikan gitu ya. Biar, biasanya kan kalau kita lihat kayak misalkan contohnya ikan lele. Kalau ikan lele kan diternak itu dia buat kolam sendiri gitu ya. Jadi kita pada saat kemarin itu kita lepas di sungai biar berkembang biak di situ gitu ya. Jadi untuk memulihkan kembali ekosistem yang ada di sungai gitu, seperti itu ya Mbak Olis ya. Salah satunya adalah menebar bibit-bibit atau benih-benih ikan gitu ya, supaya ekosistem di sana juga jadi bagus juga kan. Mungkin yang awalnya terganggu karena ada banyaknya sampah, lambat laun sedikit demi sedikit mulai dipulihkan gitu ya Mbak Olis ya, dengan program-program yang udah dilakukan oleh Bangsa Suci ya, demi menjaga lingkungan salah satunya yang ada di Sungai Cisadane. Wah, banyak selain banget. Ikan juga kayaknya pernah ada kura-kura itu besar. Ada beberapa kura-kura besar itu yang dilepas ke Sungai Cisadane seperti itu. Biasanya tuh entah 10 atau 20 tahun lagi kadang-kadang suka tiba-tiba udah besar banget tuh ya kura-kuranya ya biasanya ya. Sering ditemuin tuh kayak gitu ya, kura-kura raksasa gitu ya. Mungkin salah satunya itu ya yang sering dilepas di sungai-sungai. Jadi ada kura-kura, ada ikan, atau ada binatang-binatang air lain yang mungkin pernah coba dilepas di Sungai Cisadane, atau cuman itu aja? Baru itu aja sih, baru itu aja. Mungkin nanti bisa biota-biota air lainnya gitu ya, yang bisa kita kembangkan di sana. Biar berkembang biak lebih banyak lagi di sungai.
Makanya nih ya kan hadirnya Bangsa Suci ini supaya warga sekitar juga bisa merawat ya Sungai Cisadane, supaya makin banyak lagi tuh binatang-binatang air yang bisa kita lepas di sana ya, kembalikan ke habitatnya mereka gitu ya Mbak Alis ya. Nah, Mbak Alis ini kan udah kurang lebih 4 tahun ya menjadi relawan di Bangsa Suci. Mau sampai kapan nih Mbak Alis untuk berkecimpung di sana? Atau pernah mikirnya kayak kayaknya gue 4-5 tahun aja lah, habis itu ya udahlah serahin aja yang lain, atau kayak kayaknya gue bakal selamanya nih di sini gitu? Kalau dibilang selamanya kan kita juga nggak tahu ya ke depannya. Benar. Ya untuk sekarang ini insya Allah saya akan mewakafkan waktu saya untuk menjaga lingkungan, maksudnya untuk melakukan pelestarian lingkungan gitu. Jadi selagi mampu sekarang, selagi saya mampu, selagi saya bisa dan masih didukung, benar? Ya saya akan terus berkecimpung di hal seperti itu. Jadi nggak tahu mau sampai kapan, nggak ada batasan waktu ya. Selagi bisa, selagi mampu, selagi niat, selagi mau ya kenapa enggak ya, lakuin aja terus, jalanin terus gitu ya Mbak Alis. Mantep banget, keren. Mbak Alis makasih banyak ya udah sharing-sharing sama kita semua nih, sama Sobat, terkait gimana sih seorang relawan nih melakukan kontribusi-kontribusi nyatanya. Ajakan dari Mbak Olis juga, ayo jaga lingkungan hidup kita, jangan buang sampah ke sungai gitu ya, supaya kan ini bukan cuma buat saat ini, tapi untuk 10, 50, 100 tahun yang akan datang juga ya, jadi nggak cuman kita doang yang bisa menikmati alam, tapi anak cucu kita juga nanti bisa kebagian gitu ya Mbak Alis. Oke, kalau gitu makasih banyak Mbak Alis sudah hadir menyempatkan dirinya di Alphabet Podcast. Semoga sukses terus. Amin. Sehat-sehat Mbak Alis. Amin. Ya, salam buat suaminya, keluarganya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan pastinya ya Mbak Alis, dimanapun berada. Sehat-sehat terus pastinya. Thank you. Gimana Sobat? Gampang kan untuk terus menjaga lingkungan kita, menyelamatkan bumi? Caranya mudah banget. Cukup dengan hal-hal yang kecil, ternyata dampaknya sangat-sangat luar biasa. Nggak cuma untuk hari ini, tapi untuk 10, 50, 100 tahun yang akan datang, anak cucu kita bisa dapat terus menikmati sumber daya alam yang ada di bumi kita tercinta. Saya Geraldine Cynthia, mohon pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Alphabet Podcast berikutnya. Siap.